Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini, masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita waduk jagal. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Bangun Yul. Yuli tergagap, ia menoleh ke arah suara lalu duduk. Buruan mandi, biar segar. Kamu sudah ditunggu Mbah Sukir. Yuli mengangguk, dan segera bangkit dari ranjang. Ia kembali teringat kejadian beberapa jam yang lalu, di mana dirinya berjuang dalam kengerian yang baru pertama kali ia alami. Membayangkan semuanya, Yuli seketika merinding. Jiwanya masih merasakan takut, walau telah lepas dari waduk yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Guyuran demi guyuran, langsung membasahi tubuh Yuli. Dingin namun sangat dirasa segar olehnya, membuatnya mampu melonggarkan sejenak tanpa memikirkan beban. Akan tetapi, ketika Yuli selesai dari mandinya, tiba-tiba saja Yuli membaui aroma amis. Penasaran, Yuli kemudian mencari asal bau itu, dicarinya di setiap sudut kamar mandi, namun ia tak menemukan apapun. Hingga tak lama kemudian, Yuli beringsut mundur. Wajahnya pucat, mulutnya terbungkam. Jiwanya kembali terguncang kala menyaksikan dengan jelas sosok makhluk bertanduk itu berdiri di sudut kamar mandi paling gelap. Tak hanya itu saja, mata Yuli juga melihat dari kedua tangan sosok itu, menenteng dua kepala di masing-masing tangannya. Dengan darah yang keluar berwarna merah kehitaman dengan aroma anyir menyengat. Belum lagi hilang rasa takut dan kagetnya, tiba-tiba saja tubuhnya yang masih berbalut handuk, tersapu angin teramat dingin. Yuli mundur dan keluar dari bilik kamar mandi. Namun baru satu langkah, Yuli kembali dikejutkan sebuah rintihan dari dalam bilik. Jiwa Yuli benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin berbalik, tapi seperti tertahan oleh kekuatan besar hingga hanya berkeringat dingin yang deras mengucur. Yul, cepat masuk. Sampai beberapa lama, akhirnya tubuh Yuli mampu bergerak, saat sebuah tepukan keras mengenai pundaknya. Segera ia melangkah cepat mengikuti Pak Waris, sosok yang menyadarkannya. Setelah selesai memakai pakaian, Yuli keluar, bergabung bersama Pak Waris dan Mbah Sukir di ruang tamu. Petaka besar akan segera dimulai, jadi kamu harus segera mencari penangkalnya sebelum terlambat. Apa kamu sanggup, Yul? Ucap Pak Waris dengan serius. Enjih Pak, insya Allah saya sanggup, demi menyelamatkan kedua teman saya. Jawab Yuli. Memangnya, penangkalnya apa, Pak? Lanjut Yuli penasaran. Berangkatlah nanti malam, ambil 5 sumber air yang mengalir ke arah waduk itu. Dan hiraukan, jangan tanggapi apa saja yang mencoba mengganggumu, sebelum kamu mendapatkan semuanya, jelas Mbah Sukir antusias. Yuli mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan Mbah Sukir. Tekad Yuli sudah bulat, tak peduli lagi seberapa bahaya dan susahnya mencari persyaratan itu. Meski di tempat tinggalnya itu banyak terdapat sungai kecil, namun itu bukan hal mudah. Di samping waktu yang singkat, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya, menjadi sebuah tantangan mental bagi Yuli. Sebuah botol plastik berlogo air mineral sudah Yuli kemas. Tak lupa sebuah senter juga ia persiapkan untuk menemani perjalanan malam ini. Setelah semua sudah siap, Yuli terlebih dulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Mbah Sukir dan Pak Waris, memilih berdiam diri di halaman belakang menikmati hembusan angin sore. Suasana alam sudah bertukar, dari terang menjadi gelap. Meski dirinya berada di dalam kamar, tetapi ketegangan dan kegelisahan terpancar jelas dari sorot matanya yang mengedar ke sana kemari. Yuli tahu, bila waktu untuknya berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti.
Memikirkan hal itu, nafas berat terhempas kuat dari dadanya, berusaha menguatkan mental serta keberaniannya. "Yul, berangkatlah." Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Yuli. Tapi sebelum Yuli berlalu pergi, sebentar ia membuka pintu kamar lain. Yuli menyempatkan melihat kedua temannya yang masih terbaring. Rasa iba dan kasihan seketika menyulut energi keberanian untuk Yuli. Demi menyelamatkan kedua temannya yang sekarat. Sesampainya di depan, Yuli disambut wajah keriput Mbah Sukir dan Pak Waris. "Ingat ya, Yul, apa saja yang kamu lihat dan rasakan di sana, jangan ditanggapi. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapatkan syaratnya," ujar Mbah Sukir memberi pesan, disambut anggukan kepala Yuli, tanda mengerti. Pelan namun pasti langkah Yuli. Dengan senter di tangan kanan sebagai penerang jalan, Yuli mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mendatangi. Sesekali Yuli berhenti, memandang, menelisik ke sekeliling dan juga menajamkan pendengaran, berharap bisa segera menemukan suara aliran sungai. Namun, sudah hampir ratusan meter kakinya melangkah, belum satu sumber pun ia temukan. Tubuhnya terasa dingin dan kaku. "Hahaha, beraninya kamu mengambil air tanpa izin." Suara dari kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya itu, membuat tubuh Yuli semakin kaku dan tergagu. Jarak yang begitu dekat, membuat kaget dan takut. Ingin mundur, namun lagi-lagi kakinya seolah terpatri kuat sehingga tak mampu ia gerakkan. "Kembalikan airnya, atau mau diganti dengan darahmu," ucap kakek tua bernada mengancam, membuat tubuh Yuli mengigil ketakutan. "Yul, jangan ditanggapi, kuatkan batinmu dan segera pergi dari tempat itu." Tiba-tiba saja suara dari Mbah Sukir memberi perintah. Bimbang, antara menuruti suara Mbah Sukir atau menuruti kakek tua yang ada di hadapannya. "Cepat, pergi dari situ." Sekali lagi sentakan lirih itu seperti sengatan listrik bagi Yuli, tubuhnya tergerak untuk melangkah. Tak peduli dengan sosok kakek tua yang mulai melotot ke arah Yuli. Kakinya terasa ringan menapak di tanah, seolah tak ada beban apapun. Namun tak lama, gidikan ngeri spontan menyusup, kala matanya melihat bagian tubuh sosok kakek tua itu penuh luka menganga dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Kelegaan akhirnya dirasa Yuli setelah jauh meninggalkan tempat di mana ia mendapatkan air kedua. Rasa ingin mendapatkan air ketiga, menyemangati dirinya sendiri yang mulai lelah. Namun hingga puluhan menit ia berjalan, belum juga menemukan lagi aliran sungai. Yuli kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah pondokan kecil. Sebentar ia menyeka keringat, gelap dan semakin gelap, ia tak dapat lagi menghitung waktu, tak peduli lagi meski harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapat 5 syarat air sungai yang mengalir ke waduk. Hampir setengah jam Yuli beristirahat, tiupan angin mulai melenakan tubuhnya. Tak berapa lama, matanya sayu, Yuli mulai merasa ngantuk. Hampir saja matanya terpejam, ia dikejutkan suara gaduh dari arah depan pondokan. Yuli bangkit dan menoleh, menatap ke arah sumber suara. Di sana, Yuli melihat ada segerombolan orang tengah memanggul keranda. Namun yang membuat Yuli semakin ketakutan, ketika matanya menangkap orang-orang yang memanggul itu tak mempunyai kepala. Apalagi dengan tubuh terbujur yang ada di atas keranda, membuat tubuh Yuli semakin tak mampu digerakkan. Ketakutan semakin Yuli rasakan, ketika saat gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya dan hanya berjarak tinggal beberapa meter saja. Ingin rasanya Yuli pingsan saat itu, namun seakan ada energi lain yang sengaja menahannya. Sadar jika mereka bukan manusia, ia pun segera menyingkir, dan bersembunyi di samping pondokan, setelah mendapat sentakan bisikan lirih dari suara Mbah Sukir. Kini iring-iringan itu berjalan tepat di depan pondokan. Membuat dada Yuli berdebar kencang seirama derap langkah para pemikul keranda. Tubuh Yuli semakin dingin, kaku, tatkala rombongan itu tiba-tiba saja berhenti dan mengeluarkan sosok pocong dari keranda, kemudian berlalu pergi. Buru-buru Yuli bergegas pergi, setelah dirasa gerombolan itu sudah menjauh.
Ia kemudian memilih jalan sebaliknya dari arah yang dilewati iringan tadi. Tak berapa lama, sekitar 50 meter berjalan, telinganya mendengar gemericik air yang deras. Membuatnya mempercepat langkahnya dengan penuh harap. Akan tetapi, ketika dirinya terasa begitu dekat, Yuli mendadak menghentikan langkahnya. Ia diam dan tertegun seperti ragu untuk meneruskan langkahnya. Pandangan Yuli menelisik, memandang dari pantulan senter di tangannya, tak sampai matanya melihat sungai yang terdengar begitu dekat. Tak putus asa, Yuli pun berjalan mengitari, mencoba mencari celah yang bisa dirinya lewati. Sampai pada akhirnya, ia menemukan sebuah jalan setapak. Tak mau berlama-lama, Yuli akhirnya memasukinya. Dengan perlahan Yuli melangkah, menjejak masuk ke dalam dengan perasaan was-was. Semakin gelap, hening dan begitu mencekam dirasa Yuli saat ia semakin masuk ke dalam. Wanita yang awalnya terlihat cantik, kini berubah, wajahnya hancur penuh luka dengan bola mata putih rata. Buru-buru Yuli mundur dan berlari menjauh. Terus dan terus berlari tanpa peduli rasa sakit di kakinya. Yuli menerjang apapun yang ada di hadapannya, hingga akhirnya ia pun terjatuh akibat tersandung akar yang mencuat keluar. Nafasnya tersengal, degup jantungnya seolah terlepas, membayangkan kengerian dari sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja Yuli terperdaya rayuannya kalau tidak terbantu oleh bisikan suara milik Mbah Surip, mungkin akan lain cerita. Yuli kembali bangkit meneruskan perjalanan setelah beberapa menit mengatur nafas, tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depan. Malam kian meraja, tetap tak membuat niat dan tekad Yuli surut. Ia terus melangkah dan melangkah menyusuri kegelapan hutan demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Yuli di tempat berikutnya. Kali ini tak ada gangguan. Hal itu semakin membuat Yuli yakin akan keberhasilan usahanya. Sehingga dengan semangat, Yuli mencari tempat terakhir, tempat kelima. Rasa lelah, ngilu serta keberanian sudah sampai di titik paling rendah. Hampir terbayar kala satu suara aliran air terdengar begitu dekat. Hingga tak lama, setelah Yuli sampai di tepian sungai, ia langsung mengeluarkan botol plastik dan mengisinya. Akhirnya 5 syarat yang Yuli cari sudah didapatkan, namun ketika ia membalikkan badan hendak meninggalkan lokasi, sayup-sayup ia mendengar suara orang yang memanggilnya. Untung saja, sebelum Yuli menoleh, satu bisikan kembali mengejutkan Yuli. Jangan menoleh ke belakang, atau kamu tidak akan bisa kembali. Sekarang cepat tinggalkan tempat itu. Yuli segera melangkah dan bergegas meninggalkan tempat terakhirnya. Tapi hal aneh kembali mengejutkannya. Setiap Yuli melangkah, satu jeritan menyayat muncul dan menggema di sekitar. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah, sampai pada akhirnya Yuli berhenti. Sunyi dan hening, tak ada suara jeritan lagi. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Kali ini benar-benar membuat ciut nyalinya. Jiwa Yuli terguncang hebat saat mengenali suara jeritan itu. Tapi mau tak mau, ia tetap harus segera kembali agar bisa mengakhiri semuanya. Bukan hal mudah bagi Yuli, walau ia telah berhasil, di samping harus menekan batinnya agar kuat mendengar suara seorang lelaki, dirinya juga harus bertahan dengan suara memanggil dari belakang. Entah sudah berapa meter Yuli melangkah, jeritan itu menghilang, tapi suara tawa, memanggil, semakin kencang di belakang. Sampai pada ketika suara itu diiringi derap langkah seperti mengejar, Yuli berhenti sejenak. Ia ingin menoleh untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di belakangnya. Namun belum sempat, ia kembali teringat dengan pesan jika dilarang untuk menoleh ke belakang. Membuat Yuli harus menekan kuat-kuat rasa penasarannya. "Yul, tungguin, Yul." Sangat persis dengan suara Cahyo yang ia kenal. Membuatnya lagi-lagi goyah dan terhenti. Sejenak berpikir, Yuli ragu. Tapi ia sadar kalau itu ulah dari makhluk penunggu hutan. Ia tak menanggapi dan langsung berlari menembus kabut. Tubuh Yuli akhirnya terkulai lemas dan terduduk sejenak setelah melihat cahaya lampu dari rumah salah satu warga. Tertegun sebentar,
Antara percaya bila itu benar rumah warga atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus. Setelah memikirkan matang, Yuli kembali melangkah. Mendekat ke arah rumah warga yang diyakininya. Sesampainya di halaman, tepatnya di rumah Pak Waris, Yuli disambut wajah penuh kelegaan dari Pak Waris dan Mbah Surip. Hal itu membuat Yuli yakin bila kini dirinya telah berada di rumah Pak Waris. "Yul, buruan masuk terus mandi." "Iya, Mbah," sahut Yuli. Bergegas Yuli masuk ke dalam dan langsung meninggalkan pakaiannya setelah menaruh kelima botol plastik di atas meja dapur. Selesai bersih-bersih, Yuli kemudian menghampiri Pak Waris dan Mbah Surip yang sudah menunggunya di ruangan biasanya. Hingga sampai beberapa lamanya, Yuli masih terus mendengar tawa itu. Tawa dari suara lelaki seolah sedang mengejeknya. Yuli terdiam, jiwanya mulai merasa takut, tapi mentalnya sudah terbiasa, sehingga dirinya mampu menahan. Selang beberapa menit, suara itu menghilang, berganti bau busuk menyengat menyebar ke dalam kamar. Kali ini mau tak mau Yuli bangun dan melangkah keluar mencari sumber bau. Namun ketika Yuli keluar dari kamar, saat itu juga Yuli mendapati kejanggalan. Ruangan yang terakhir kali Yuli, Pak Waris dan Mbah Surip buat mengobrol, kali ini berubah. Sejauh mata Yuli memandang, hanya pelataran luas yang Yuli tangkap. Ia berada di tempat lain dan ketika dirinya membalikkan badan ingin kembali masuk kamar, pintu kamar sudah tidak ada di belakangnya. Kali ini mentalnya dibuat ciut, tubuhnya mulai gemetar hebat. Kala hembusan angin dingin dibarengi bau bangkai dan bunga kuburan, menerpa wajah Yuli. Yuli mundur, masih dengan tubuhnya yang gemetar, mendapati tiba-tiba ada sosok yang muncul di hadapannya. Tetapi tak sampai 3 langkah, tubuh Yuli jatuh tertunduk di lantai. Yuli mengigil ketakutan semakin kencang saat wajah dari sosok itu tiba-tiba berada tepat di depan wajahnya. Wajah bertanduk itu menyeringai, tertawa sebelum menghilang. Tapi sedetik kemudian, suara bernada peringatan itu kembali menggema menusuk telinga Yuli. "Berhentilah memulai gelar pusoko," atau selembar nyawa dari kedua orang tua itu melayang. Berat dan kasar suara yang keluar dari sosok bertanduk itu. "Kalian terlalu berani untuk melawanku. Tidak semudah seperti ucapan nyawa tua bangka itu, walaupun syaratnya sudah kamu dapatkan." Wajah Yuli seketika pucat, mendengar ucapan sosok itu yang sudah mengetahui semua rencananya. Seketika Yuli berpikir akan sia-sia semua usahanya, bila sosok iblis ini telah mengetahui, tentu nyawanya juga akan ikut melayang. Hingga setelah berucap mendadak suasana berkabut dan berubah menjadi normal kembali seperti awal tadi. Ruangan dalam rumah Pak Waris. Tubuh Yuli yang terhenyak, sedikit demi sedikit mulai mampu bergerak. Kemudian bangkit dan berdiri berniat untuk masuk ke kamar. Akan tetapi lagi-lagi langkahnya tertahan. Kali ini bukan dari sosok mengerikan, melainkan sosok Cahyo yang sudah berdiri entah sejak kapan ada di belakang Yuli. Yuli benar-benar terkejut kala itu, ketika mendapati Cahyo berdiri di belakangnya. Apalagi dengan wajah pucat pasi dan matanya sepenuhnya putih. "Yul, kalau kamu masih mau hidup, hentikan semua ini," ucap sosok Cahyo. Mendengar ucapan dari Cahyo, Yuli tidak serta-merta langsung mempercayai atau menanggapi. Ia tahu kalau sekarang yang ada di hadapannya bukanlah sosok Cahyo yang sebenarnya, melainkan tipu daya dari sosok iblis yang sebelumnya memberi peringatan. "Sorry, tekadku untuk menyelamatkanmu dan Agus sudah bulat. Jadi jangan halangi niat baikku," sahut Yuli tegas. Sosok Cahyo terdiam dengan sorot mata tajam saat mendengar ucapan dari Yuli. Kemudian ia berpaling, berlalu dengan cara menghilang menyisakan kabut tipis dan dibarengi dengan Yuli sudah berada di dalam kamar. Yuli awalnya ingin keluar lagi untuk memastikan kedua temannya, namun urung, dia memilih untuk duduk, menyandarkan tubuhnya ke tembok di dalam kamar. Sekian puluh menit termenung, ia akhirnya tertidur kembali. Pulas dan nyenyak tak terganggu lagi oleh apapun sampai malam berganti pagi. Entah berapa jam Yuli tertidur, tapi pagi itu ia terbangun kala sentuhan Pak Waris segera mengakhiri buaian mimpi Yuli.
Ia terbangun kala matanya mendapati sosok Pak Waris dan Mbah Surip sudah berada di hadapannya. "Apa yang kamu temui semalam?" "Itu adalah bentakan dari sosok rewangan si dukun, Yul. Jadi kamu ndak usah khawatir, semua sudah Bapak pikirkan matang-matang dengan Mbah Surip," ujar Pak Waris menjelaskan. Kini kegelapan genap menyelimuti desa tempat Yuli berada. Malam merangkak perlahan, diiringi suara lolongan anjing yang menggema memenuhi udara. Hawa dingin seolah menggerus nyali Yuli. Di antara rapatnya pepohonan yang berdiri tegak, seberkas sinar redup memancar menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Yuli duduk bersila di kamar, tepat di belakang Pak Waris. Sedangkan di hadapan mereka, berjarak sekitar 5 langkah kaki, Pak Surip dengan surjan dan belangkonnya tampak juga ikut bersila. Menghadap beberapa sesajen berbungkus daun pisang yang diletakkan di atas tampah bambu. Sedang di atas ranjang yang letaknya ada di belakang punggung Yuli, tubuh Agus dan Cahyo masih terbujur. "Apa kamu takut, Yul?"